Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students of SDIT Tambun Islamic School. Good morning Ikrimah class, Abdurrahman class, and Abdullah class. How are you today? I hope you in the good condition. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 6E, subtema 3, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian siapkan buku tulis dan pulpen. Pembahasan pertama masih mengenai tentang magnet. Salah satu sifat magnet adalah dapat menarik benda lain yang berasal dari logam seperti besi dan baja. Magnet dibedakan menjadi dua, ada magnet alami dan magnet buatan. Pada pembelajaran sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami merupakan magnet yang terbentuk secara alami. Adapun magnet buatan yaitu magnet yang dibuat oleh manusia. Membuat magnet ada 3 cara. Yang pertama digosok, yang kedua diinduksi, yang ketiga dialirkan arus listrik yang disebut dengan elektromagnet. Baiklah anak-anak, perhatikan baik-baik tabel di sini yang menjelaskan tentang cara pembuatan magnet. Yang pertama dengan cara digosok. Cara kerjanya adalah magnet digosokkan searah pada batang besi secara berulang-ulang. Minimal 10 kali gosokan searah. Sifat kemagnetan yaitu sementara. Yang kedua, semakin lama waktu penggosokan, semakin lama sifat kemagnetan bertahan dalam benda yang digosok magnet. Untuk menguji coba, kalian siapkan paku, penjepit kertas, dan magnet. Jika kamu dekatkan paku dan penjepit kertas, maka tidak ada reaksi apapun. Namun, jika kamu gosokkan magnet kepada paku minimal 10 kali dengan searah, kemudian kamu dekatkan pada penjepit kertas, maka penjepit kertas tersebut akan menempel pada paku. Karena paku tersebut sudah digosokkan oleh magnet. Cara pembuatan magnet yang kedua yaitu dengan cara induksi. Cara kerjanya adalah paku didekatkan dengan magnet. Paku tersebut menjadi magnet sehingga dapat menarik paku lainnya. Sifat kemagnetan yaitu 1. Sementara, 2. Sifat kemagnetan benda akan hilang apabila magnet dijauhkan dengan benda yang dijadikan magnet. Cara menguji coba, kalian bisa siapkan paku, magnet, dan penjepit kertas. Paku, jika kalian dekatkan kepada penjepit kertas, tidak ada reaksi apapun, tidak akan bisa menempel. Namun, jika kamu pegang paku, lalu kamu sejajarkan dengan magnet, maka penjepit kertas akan bereaksi. Penjepit tersebut akan menempel kepada paku. Disitulah proses induksi pembuatan magnet. Cara pembuatan magnet yang terakhir atau yang ketiga yaitu dialiri listrik. Cara kerjanya adalah logam dililit kabel yang dihubungkan dengan kutub baterai. Sifat kemagnetan yaitu pertama sementara, kedua jika lilitan kabel dilepas dari baterai maka sifat kemagnetan logam akan hilang. Untuk menguji coba, kalian bisa lihat tematik 6E pada halaman 82. Di situ ada gambar pembuatan elektromagnet. Pembahasan pertama masih mengenai tentang magnet. Salah satu sifat magnet adalah dapat menarik benda lain yang berasal dari logam seperti besi dan baja. Magnet dibedakan menjadi dua, ada magnet alami dan magnet buatan.
Kemudian, data pengirim. 1. Isilah nama pengirim dengan huruf besar. 2. Isilah nama awal pengirim dengan jelas dan benar. 3. Isilah nama akhir pengirim dengan jelas dan benar. 4. Isilah alamat lengkap pengirim, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan, serta kecamatan. 5. Isilah kota atau kabupaten di mana pengirim berdomisili. 6. Isilah provinsi di mana pengirim berdomisili. 7. Isilah kode pos wilayah di mana pengirim berdomisili. 8. Isilah nomor telepon pengirim. Tidak ada bedanya ya data pengirim dan data penerima. Pembahasan selanjutnya tentang bagian-bagian formulir ujian yang disebut dengan LJK. Nah, untuk kalian yang sudah menduduki di kelas 6, kalian harus paham betul tentang bagian-bagian formulir ujian yang disebut dengan LJK. Gambar ini merupakan contoh formulir berupa lembar jawaban komputer yang sering disebut LJK. Formulir ini dibuat menggunakan komputer dan hasilnya juga nanti akan diperiksa menggunakan alat pemindai yang disebut dengan scanner dan komputer. Nah, di sini ada beberapa bagian. Ada judul formulir, contoh cara mengisi formulir, ada nama peserta ujian, ada jawaban peserta, ada petunjuk pengisian formulir, nomor peserta, tanggal lahir peserta, mata ujian yang diikuti, nomor paket ujian, nama sekolah, tanggal, dan tanda tangan peserta ujian. Untuk mengisi LJK ini harus dengan baik dan benar dengan menggunakan huruf yang jelas karena pemeriksaan lembar ini dilakukan secara komputer. Jadi jika ada kesalahan, maka akan merugikan kalian semua. Jadi pahami betul-betul ya. Pembahasan terakhir yaitu tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan wirausaha. Yang pertama, harus memiliki sifat kerja keras karena jika ingin keberhasilan dalam berusaha, ini salah satu yang harus dimiliki, yaitu kerja keras. 2. Harus kreatif, agar usaha yang kita miliki bisa berkembang dengan baik. 3. Semangat, pantang menyerah. 4. Harus bertanggung jawab. 5. Berani mengambil tindakan. 4. Harus percaya diri dengan usaha yang kita jalani. 7. Yaitu kesabaran. Nah, ini hal yang terpenting. Karena yang namanya berusaha, berwirausaha, ada naik turunnya. Pasang surut. Bisa kadang-kadang laris, bisa kadang-kadang juga kurang laris. Maka perlu dengan kesabaran. Dengan begitu, keberhasilan wirausaha kita bisa miliki. Baiklah, anak-anak yang soleh dan soleha grade 6, sampai sini penjelasan pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Thank you for your attention. Thank you for your watching. Thank you for your listening. And thank you for your understanding. Selanjutnya kalian kerjakan. Ayo berlatih halaman 86 dan ayo berlatih halaman 92. Thank you. Don't forget for stay safe, stay healthy, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.